Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala wa man tabi'ah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita sebelum melaksanakan aktivitas rutin pada pagi hari ini, seyogyanya kita berdoa bersama agar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdampak positif dalam kehidupan kita mulai hari ini hingga kelak kita meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadis wal 'ishrun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang nomor 26 itu diambilkan dari Nabi Muhammad atau diambilkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Innallaha ta'ala yahtaji yaumal qiyamah bi arba'ati anfus. Bahwasanya Allah Ta'ala telah di hari kiamat itu akan mendatangkan 4 golongan dan menjadikan 4 orang tersebut sebagai contoh ideal ketika beberapa jawaban yang disampaikan oleh orang yang akan masuk neraka atau masuk surga itu bisa merekayasa jawabannya, sehingga ketika Allah akan bertanya kepada mereka, 4 contoh manusia ini yang didatangkan oleh Allah kelak di hari kiamat itu akan bisa mematahkan argumen yang diberikan oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga atau orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Ada 4 golongan. Jadi 4 golongan ini nanti akan mewakili mayoritas profesi, mewakili mayoritas status sosial yang dimiliki oleh manusia di hari kiamat nanti. Fayahtajullahu ta'ala al-'azim. Yang pertama, alal aghniya bi Sulaiman bin Daud. Kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan mendatangkan Nabi Sulaiman, bahkan menjadikan Nabi Sulaiman tersebut sebagai contoh atau model ideal yang akan mematahkan argumen-argumen orang yang akan masuk, entah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka atau dimasukkan oleh Allah ke surga. Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka yang dihadapkan terhadap pengadilan yang paling adil, lima taraktum al-ibadah. Misalkan salah satu dari makhluk yang telah salah satu manusia sudah masuk ke alam akhirat, lalu dia dihadapkan ke pengadilan, ternyata ketika ditimbang amalnya dia termasuk golongan yang syaqiyun, dia termasuk golongan bukan golongan yang sa'idun. Maka Allah akan bertanya, lima taraktum al-ibadah. Mengapa dulu engkau ketika berada di dunia itu enggan untuk melaksanakan ibadah, padahal yang ada di depannya itu adalah pribadinya atau status sosialnya itu adalah agniya, mereka yang berkecukupan secara finansial, mereka yang bisa dikatakan sebagai orang kaya, bahkan melebihi beberapa orang yang lainnya. Fa in qalu, ketika orang yang memiliki status sosial di dunianya sebagai seorang yang kaya menjawab, memiliki jawaban yang sekiranya jawaban itu adalah alasan yang dia sampaikan ketika mereka berkata, nahnu mushghuluna bil amwali wal bimamlakah. Kami sibuk bekerja, kami sibuk mengumpulkan ini, kami sibuk membagi dan seterusnya. Maka Allah akan berkata kepada mereka, fa ayyul mamlaka akbaru mim mamlaka Sulaiman. Lalu kekayaan siapa di dunia ini
yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Nabi Sulaiman kelak sebagai role model atau contoh atau ibrah kepada orang kaya yang masuk di di akhirat. Ketika orang kaya tersebut enggan atau bahkan jarang, bahkan tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan berkata kepada mereka, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak pernah mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya? Padahal Sulaiman yang kekayaannya jutaan kali lipat lebih banyak dari kamu, itu masih sujud kepadaku, masih melaksanakan ibadah berbakti kepadaku. Lalu mengapa kekayaanmu yang bahkan tidak bisa memberi makan ikan di laut enggan menjadikanmu untuk sholat kepadaku? Jadi Nabi Sulaiman yang pertama yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada makhluk selainmu. Jadi Allah memberikan 3 hal kepada Nabi Sulaiman yang ketiga-tiganya jarang, bahkan belum pernah ditemui selain yang dimiliki Nabi Sulaiman. Kekayaan, kemudian kalau kekayaan Nabi Sulaiman tidak perlu diragukan lagi. Kerajaan atau pangkat atau status sosial yang paling tinggi, bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya membawahi manusia, makhluk astral pun juga takluk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Selain itu, Sulaiman juga seorang nabi. Mungkin ada yang kaya, tapi derajatnya tidak begitu tinggi, status sosialnya biasa saja. Mungkin beberapa nabi juga ada, tapi mayoritas nabi itu hidup dalam keadaan kekurangan. Terlebih Nabi Isa alaihissalam itu miskin sekali, dan seterusnya. Tapi 3 hal ini yang jarang dimiliki oleh manusia itu ada pada diri Nabi Sulaiman. Kekayaan beliau punya, pangkat derajat sebagai seorang raja, bahkan bukan raja manusia. Semua hayawan makhluk Allah Ta'ala, mulai dari makhluk yang ada di darat, di laut dan di udara, semua membaktikan diri kepada Nabi Sulaiman. Bahkan tercantum dalam ayat ada burung namanya hudhud, ya kan? Ketika Nabi Sulaiman mengadakan apel besar, ternyata burung hudhudnya absen. Ketika ditanya, hudhud tersebut sedang meninjau lokasi kerajaan Ratu Bilqis, atau bisa dibaca Balqis. Itu tak ada ya. Nah, kelak di akhirat, ketika kita memberikan jawaban kepada Allah mengapa kita enggan untuk berbakti kepadanya, kita berikan jawaban, ya Allah saya sibuk bekerja, ya Allah saya sibuk melunasi hutang, ya Allah saya sibuk ini dan itu. Allah kasih jawaban telak untuk mematahkan alasan-alasan kita. Lo Sulaiman lo yang kayanya kayak gitu, pangkatnya seperti itu, kemudian dia juga jadi nabi, dia lo masih ibadah sama aku. Lah kamu baru kaya, OKB ya, orang kaya baru aja udah mendadak sok kayak gitu. Seakan-akan jawabannya seperti itu. Kalau dibuat sebagai sebuah drama misalkan. Itu Nabi Sulaiman yang pertama. Wa ayyu malin aktsaru min malihi. Harta siapa di dunia ini yang hartanya kalau dijumlahkan nominalnya melebihi dari apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman? Bahkan sempat sewaktu-waktu, ya mungkin ini terbesit karena Nabi Sulaiman itu melihat kekayaannya yang luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah kumpulkan seluruh makhlukmu yang ada di laut, hari ini ku beri makan mereka semua. Sampai seperti itu Nabi Sulaiman. Akhirnya seluruh punggawa Nabi Sulaiman, mulai dari yang manusia, hewan yang lain, kemudian jin, setan, wa ala alihi washabi ajmain, dikumpulkan untuk membuat hidangan yang begitu besar. Kemudian mereka membawa hidangan tersebut di pinggir pantai. Allah kirim wahyu ilham kepada ikan-ikan yang ada di laut. Itu belum satu benua ya, masih satu pantai.
Ketika diberi makan terus hingga makanan yang sudah disediakan oleh Nabi Sulaiman itu habis, ikan itu berdatangan. Seketika itu Nabi Sulaiman sujud minta ampun kepada Allah, bahwasanya dia mengakui bahwa tiada yang lebih kaya selain Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang telah diberikan Allah kepadaku belum ada apa-apanya. Karena yang dikasih makan itu cuma ikan-ikan yang ada di pantai itu. Belum satu lautan, belum satu samudra, belum satu benua dan lain sebagainya. Jadi melihat dari itu betapa maha hebat dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtajul yang kedua, model yang kedua yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yusuf. Wa yahtajullahu taala 'alal 'abid bi Yusuf. Contoh yang kedua yang dijadikan rule model ideal untuk menjawab, mematahkan jawaban dari orang yang masuk di akhirat kelak adalah Nabi Yusuf. Itu jawaban diberikan kepada al-abid, orang yang ibadah. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, ka'ayyu qalu lahum lima taraktum al-ibadah. Kenapa kamu enggan melaksanakan perintahku? Ketika mereka menjawab, nahnu mashghuluna bi khidmatis sadatina. Ya Allah, kami sibuk dengan urusan kami, dengan urusan di kantor. Kami sibuk dengan urusan yang ada di sekolah. Kami sibuk dengan profesi yang telah kami lakukan, sehingga zuhur asar kami jadikan satu. Kami sibuk untuk sedikit meluangkan waktu mengingatmu setelah sholat. Kami terlalu sibuk ya Allah. Waktu kami terbatas. Padahal sholat itu paling lama itu 5 menit itu sudah terlalu lama 5 menit itu. Kami sibuk ya Allah untuk sekejap mengadahkan kedua tangan kami ke atas langit hanya untuk meminta belas kasih. Kami sibuk. Jadi assalamualaikum melipir keluar. Kami sibuk, kami terlalu sibuk. Allah berkata, qala Allah taala, abdi Yusuf tahta aziz Misra wa imra'atahu wa huwa lam yatruk ibadah. Hambaku yang bernama Yusuf ini, dia menjadi perdana menteri dari sebuah kerajaan di Mesir. Bahkan masa kecilnya dibuang, kemudian dia dipenjara selama 70 tahun, diasingkan dan dimusuhi oleh keluarganya, oleh saudaranya sendiri, dianggap hilang dan mati oleh kaumnya. Tapi Yusuf bisa bangkit kemudian menjadi perdana menteri. Dia sibuk mengatur kebijaksanaan dan regulasi yang ada di kerajaan tersebut. Tapi dia tidak pernah sekalipun meninggalkan atau bahkan terbesit enggan dalam hatinya beribadah kepadaku. Jadi nanti yang bertanya semacam ini malu. Apalagi kalau kita belum ada seperapatnya dengan nama-nama yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi. Yang pertama jelas Sulaiman, secara apapun kita nggak ada apa-apanya. Yang kedua Nabi Yusuf, profesinya luar biasa. Wa yahtajul yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyub ka'ayyakulu Allahu lahu lima taraktum al-ibadah. Contoh yang ketiga yang dijadikan oleh Allah untuk mematahkan argumen adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka yang masuk di akhirat ketika ditanya kenapa kamu jarang beribadah dan enggan, lalu mereka menjawab, saya sakit ya Allah, tubuh saya lumpuh, kaki saya patah, kepala saya pusing, hidup saya dipenuhi dengan kegalauan. Lalu Allah mematahkan jawaban mereka dengan bilang, nih lihat Ayyub ini, seumur hidupnya dipenuhi dengan luka. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mengeluarkan darah berbau amis, tapi tidak sedikit pun hatinya lupa kepadaku. Bahkan Ayyub meminta di dalam doanya bukan kesembuhan.
Nabi Ayub itu ketika diberi sakit oleh Allah sekujur tubuhnya, bahkan diasingkan. Kalau sekarang diisolasi, istrinya itu ngomel kepada Nabi Ayub, "Bah, sampean itu nabi, doanya makbul, mustajabah. Mbok yo jalu nang pangeran bendang waras ngono lho. Mosok donga gak tau jaluk." Apa jawaban Nabi Ayub? "Isin aku." Lah kok isin pripun to, Mbak? Lah iya, kita kalau dihitung kehidupan yang Allah berikan dengan nikmat yang sudah ada, dengan sakit yang saya berikan, itu jauh lebih banyak sehat dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Mosok togor loro untu sambate sampai 5 RT. Mosok togor loro weteng sambate sampai 10 RT. Isin. Nabi Ayub bilangnya kayak gitu. Ya udah Mbak, kalau sekarang Abah doa minta semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja. Saya cuma kata Nabi Ayub, saya cuma meminta agar penyakit ini tidak hinggap, tidak merembet hingga ke mulut saya, agar supaya saya masih tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diasingkan, diisolasi dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang tidak mau berinteraksi dengan istrinya Nabi Ayub yang terakhir. Itu ada ceritanya, sahnya di dalam Al-Quran, betapa sedihnya kehidupan yang dialami oleh Nabi Ayub. Tapi tidak sedikit pun Nabi keluar dari mulut suci Nabi Ayub rasa sesal, bahkan rasa nestapa. Maka kelak ketika kita berada di akhirat, kemudian kita ditanya oleh Allah kenapa kita enggan, malas untuk melaksanakan ibadah, lalu jawaban kita adalah saya sakit ya Allah, kehidupan saya dipenuhi dengan penyakit, kehidupan saya dipenuhi dengan pandemi misalnya. Nah, Allah lalu bilang, loh Ayub loh, cara Jawa nih, cara tiang Jawi kan, loh Ayub loh sing uripe koyo ngono loh, sik gelem ngibadah nang aku, sik gelem taat nang aku, ya gak ninggalne apa sing tak kongkon. Itu contoh model ideal yang dijadikan oleh Allah sebagai bantahan argumentasi atas jawaban yang diberikan, bukan jawaban sebenarnya, alasan. Kita itu mungkin saya ketika ditanya hal-hal tentang ibadah, kenapa ini, kenapa itu, mungkin terlalu banyak alasan. Intinya cuma satu, ya malas aja gitu. Tapi karena alasannya muter-muter itu ya bisa saja. Loh, kenapa kamu tidak puasa? Oh rusuh dan lain semacamnya. Ya alasannya ya malas aja. Sebenarnya kalau perjalanan sekarang sini Surabaya walaupun puasa, karena perjalanannya tidak menggunakan kedua kaki, menggunakan 4 roda, ber-AC, apalagi itu menggunakan patas. Kalau menggunakan kereta yang kelas bisnis itu enaknya luar biasa ya kan. Sehingga nilai masyakohnya itu akan berkurang gitu. Nah, itu terkait ibadah. Yang terakhir, yang contoh nomor 4 adalah wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara bi Isa. Kelak di hari kiamat Allah taala akan menjadikan Nabi Isa hujjah atau balasan, bantahan atas argumentasi kepada orang yang masuk ke akhirat ketika ditanya oleh Allah, "Kenapa kalian enggan melaksanakan ibadah?" Lalu mereka berkata, "Bimasyaqqatil faqri nahnu mas'uluna bimasyaqqatil faqri." Kami bukan enggan ibadah ya Tuhan. Waktu kami terbatas, kami tidak punya waktu. Kami hidup dalam kemiskinan, kami hidup dalam kefakiran, sehingga waktu 24 jam kami gunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan kami. Maka kelak Allah akan berkata, "Abdi Isa afqaru man fil ardi." Hambaku yang bernama Isa ini adalah sosok yang paling miskin sedunia. Nabi Isa ini adalah sosok manusia yang paling miskin di dunia, lahir dari rahim tanpa seorang bapak, yang menjadikan Isa sebagai bentuk mukjizat Allah, menjadikan Isa sebagai bentuk kekuasaan Allah yang luar biasa.
Wa huwa lam yamliku syai'an minad dunya, hidup menggunakan pakaian yang bercompang-camping kesana kemari, hanya mengharap dari ridho Allah dan belas kasihan manusia yang lain. Laisa lahu baitun, Isa itu tidak punya rumah. Wala malun, Isa juga tidak punya tabungan. Isa tidak punya investasi. Wala zaujatun, dan Isa itu juga tidak punya pasangan. Tapi kondisi yang seperti itu, wa huwa lam yatruk al ibadah, dengan kondisi minim yang semacam itu, Isa tetap melaksanakan baktinya kepadaku. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 contoh yang telah diuraikan oleh Nabi Muhammad itu setidaknya mewakili 4 hal mayoritas kehidupan kita dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam status sosial yang kita miliki, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba mengabdi kepada Tuhannya. Mau Anda sebagai Pak Lurah, Camat, Presiden, Bupati, Gubernur, kalau sholat keningnya tetap berada di bawah, pantatnya tetap berada di atas. Karena saya presiden, sujud saya nggak seperti kalian. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Mau status sosial ekonominya lebih rendah, kalau sholat datang di awal, dia tetap berhak berada di saf awal, dan lain seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya status sosial yang dimiliki oleh manusia, profesi yang digeluti oleh manusia, itu tidak bisa mereduksi nilai ibadah yang dilaksanakan olehnya. Itu tidak bisa menjadi identitas dari kualitas ibadahnya. Oh, kalau orang yang sholat menggunakan pakaian yang baik, menggunakan pakaian yang branded, itu nilai pahalanya lebih besar? Oh enggak. Mereka yang sholat menggunakan Wadimor dengan BHS itu sama saja pahalanya. Mereka yang sholat menggunakan baju koko yang branded dengan yang biasa, oh yang penting itu menutupi aurat dan sah, itu sah-sah saja. Tidak ada nilai kualitas dari pahala karena identitas-identitas semacam itu. Jadi pada intinya Nabi Muhammad SAW ingin menekankan kembali lagi, semua jenis manusia dengan segala bermacam dimensinya dan aspeknya itu memiliki nilai kualitas ibadah yang sama di mata Allah. Tergantung dia mau apa tidak, itu saja. Tergantung dia mau apa tidak. Dan yang bisa menilai dari kualitas ibadah seseorang yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tentu dirinya. Semoga kita semua dengan berbagai macam latar belakang profesi dan status sosial tetap bisa melaksanakan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas sebaik-baiknya, sebisa dan semampunya, bukan seenaknya. Akhiran dari saya secara pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.